Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, di sini saya ingin membuat membuat tabulasi data di aplikasi SPSS. Nah, misalnya itu judul artikel saya itu ialah hubungan minat belajar terhadap prestasi belajar dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 12 Medan. Nah, artinya yang menjadi variabel X itu adalah minat belajar dan variabel Y-nya itu adalah prestasi belajar. Nah, berarti di sini ada dua variabel yaitu X dan Y. Nah, untuk membuat tabulasi datanya, terlebih dahulu itu saya membutuhkan data. Nah, ini dia, yaitu ini data variabel X, yaitu minat belajar, dan variabel Y, yaitu prestasi belajar. Nah, data ini saya dapatkan dari, misalnya itu saya mengambil data itu dari skala Likert yang saya ambil dari 35 sampel gitu. Nah, skala Likert ini itu ialah misalnya ada kayak kita itu membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan minat belajar dan juga prestasi belajar gitu. Nah, skala Likert ini saya buat itu terdiri dari nilainya itu 1 sampai 5, yang mana itu kalau 5 itu sangat setuju, 4 itu setuju, 3 itu netral, 2 itu tidak setuju, dan 1 itu sangat tidak setuju. Nah, misalnya ketika kita sudah menyebar pertanyaan gitu kan, skala Likert ini tadi kita mendapatkan nilainya seperti ini gitu ya. Ada yang 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Ini untuk variabel X-nya yaitu minat belajar, dan ini variabel Y untuk prestasi belajar. Nah, ketika kita sudah mendapatkan datanya dari ini ya teman-teman, dari 35 sampel, maka langsung aja kita buat tabulasi data. Selanjutnya kita buka aplikasi ini ya, SPSS. Nah, ini dia tampilan aplikasi SPSS ya teman-teman. Teman-teman bisa download ya aplikasi SPSS ini di Google atau website lainnya. Nah, setelah sudah seperti ini tampilannya teman-teman, selanjutnya ini terlebih dahulu kita klik ini variable view. Kita klik variable view. Nah, selanjutnya ini kita isi teman-teman, name atau nama ini kita isi. Nah, jadi di sini saya mau buat itu misalnya XP1. Nah, XP1 ini teman-teman maksudnya adalah X-nya itu kan variabel, P1 itu ialah pertanyaan 1, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya XP2, XP3, XP4, dan XP5. Nah, selanjutnya bawahnya saya buat X aja, itu untuk menandakan variabel X seperti itu. Lalu yang X ini pada label kita buat itu nama variabel X-nya yaitu minat belajar. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita buat untuk terkait dengan variabel Y-nya. Kita buat misalnya YP1, ini maksudnya Y, variabel Y, lalu P1 itu pertanyaan 1, teman-teman. Lalu YP2, YP3, YP4, dan YP5. Nah, di sini sampai P5 saja karena saya itu memisalkannya hanya 5 pertanyaan saja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih pertanyaannya itu teman-teman tinggal tambah aja ya, bisa disesuaikan. Lalu Y. Nah, lalu kita buat labelnya itu apa tadi? Variabel Y, yaitu adalah prestasi belajar. Nah, oke teman-teman, setelah kita sudah buat ini tabel view-nya, selanjutnya kita beralih ke data view teman-teman. 1 sampai XP5, lalu X.
YP1 sampai YP5 lalu Y-nya. Oke, teman-teman tinggal kita masukkan aja datanya. Nah, datanya kita ambil dari ini yang udah kita buat di Microsoft Excel, data yang dari skala Likert tadi, teman-teman. Nah, langsung aja ini untuk langsung aja ya. Ini dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 sampai ke 35 responden, teman-teman ya. Lalu kita copy aja, lalu beralih ke SPSS lagi. Nah, di sini langsung aja kita klik copy paste ya, teman-teman. Nah, dia langsung muncul di sini semua datanya sampai responden ke 35. Oke, setelah ini teman-teman langsung aja kita buat ya. Selanjutnya ini caranya ini, klik transform, lalu compute variable. Nah, setelah ini ada namanya target variable. Nah, target variable itu target apa yang ingin kita cari? Pertamanya itu target X ya, atau minat belajar. Kita buat di sini X. Oke, nah selanjutnya ini kita isi, numeric expression kita isi. Numeric expression ya. Lalu kita buat ini, kita klik XP1, lalu ini, lalu tambah, teman-teman. Lalu selanjutnya ini, lalu tambah XP3, tambah XP4, tambah XP5. Oke, setelah ini kita buat itu oke. Bentar ya teman-teman, kita buat oke. Nah, lalu oke lagi. Nah, teman-teman ini sudah kelihatan ini hasilnya ya teman-teman nih. Hasil dari data-data ini nih ya teman-teman, sampai ya 35 responden hasilnya teman-teman. Dan begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita beralih ke yang ini, variabel Y-nya. Kita buka lagi datanya udah kita cari. Lalu kita copy paste aja data pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 di 35 responden. Lalu kita copy, kita paste ya di sini. Klik dah. Langsung muncul semuanya. Selanjutnya seperti tadi, kita buka transform, kita klik transform, lalu compute variable, lalu di sini kita ganti menjadi Y, target variabelnya Y. Lalu ini juga kita ganti ya. Oke, kita ganti. Nah, selanjutnya yang ini teman-teman, YP1. YP1 ditambah YP2 ditambah YP3 ditambah YP3 nih. YP3 ditambah YP4 ditambah YP5. Oke, klik oke. Aduh, nggak kelihatan nih. Klik oke, aduh mana nih? Klik oke, lalu bentar nih, satu lagi teman-teman, YP, maaf ya teman-teman, YP5 nya ketinggalan. Lalu oke, lalu oke lagi. Nah, sudah terlihat teman-teman datanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal kita simpan aja ya teman-teman, maaf. Langsung kita buat aja nama filenya, terserah. Di sini saya ingin membuat namanya tabulasi data. Oke, setelah itu langsung aja save. Oke teman-teman, nah begitu teman-teman, mudah kan cara membuat tabulasi data di aplikasi SPSS. Nah selanjutnya mungkin teman-teman ketika sudah mendapatkan datanya, teman-teman bisa memakainya itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan terkait dengan cara membuat tabulasi data di aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.